Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya lagi pengen bahas tentang validasi. Teman-teman pernah nggak rasakan ketika teman-teman mendapatkan suatu pencapaian, entah itu berupa materi atau non materi. Materi itu seperti teman-teman baru beli sesuatu, baru dapat rezeki bisa beli sesuatu gitu. Terus eh, teman-teman rasa kepingin kayak mau flexing lah gitu di media sosial. Terus teman-teman pengen menaikkan status sosial di mata orang-orang. Teman-teman berusaha untuk membeli sesuatu yang dalam tanda kutip sebenarnya kita belum mampu untuk membeli barang itu, gitu. Ngerti nggak maksud saya? Jadi misalkan gini, uh, di saat kita contoh nih, contoh sekarang kan lagi tren iPhone tuh, iPhone 17 misalkan. uh, karena saya ingin menaikkan status sosial saya di mata orang-orang, ya handphone handphone dulu kayak gini saya nggak mau pakai lagi. Saya berusaha untuk ganti ke iPhone 17 misalkan yang lagi hype sekarang ini. Walaupun sebenarnya secara finansial saya belum mampu, tapi karena saya mau menaikkan status sosial saya di mata orang-orang lain, pandangan orang, saya mau supaya melihat saya di kondisi yang lebih baik, walaupun sebenarnya mereka, tanpa mereka tahu saya sebenarnya belum mampu, tapi saya paksakan untuk bisa membeli iPhone 17 Pro Max lah misalkan. Nah, itu yang saya maksud tadi, memaksakan diri membeli sesuatu yang sebenarnya kita belum ada di posisi itu. Tapi karena kita yang kita kejar itu bukan fungsi dari barang itu, tapi yang kita kejar lebih ke pengakuan orang-orang kepada kita. Mungkin ada di antara teman-teman yang pernah ada di posisi itu ya. Nah, itu yang secara materi. Secara non materi ya mungkin pencapaian-pencapaian yang mungkin uh, kalian dapat promosi di pekerjaan, naik jabatan atau gimana, atau mungkin yang masih kuliah mungkin dapat nilai yang bagus mungkin, dan rasanya pengen untuk supaya orang-orang lain itu tahu gitu. Nah, itu sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan itu ya. Mau secara materi, secara non materi juga nggak ada yang salah sih. Tapi yang mau saya bagikan ini pengalaman pribadi saya. Jadi dulu saya pun juga seperti itu. Dulu di saat saya kemana-mana cuman bisa apa? Cuman bisa naik motor. Ah, pengen juga ini kemana-mana dilihat bisa naik mobil lah. Kemana-mana dilihat naik mobil gitu. Akhirnya pada waktu itu saya putuskan untuk kredit mobil pada waktu itu. Ya sebenarnya penghasilan saya pada waktu itu pas-pasan sekali ya. Tapi karena saya mengejar validasi ya saya paksakan untuk kredit mobil pada waktu itu. Dan ketika mobil itu berhasil saya miliki dengan cara kredit, ya saya sering umbar-umbar juga di media sosial. Nah, itu yang terjadi. Dan perlahan-lahan ekonomi saya mulai membaik. Saya bisa ganti dengan mobil yang lebih baik, mobil yang lebih bagus. Itu tetap saya masih lakukan pada waktu itu. Sampai suatu ketika saya mulai berpikir sepertinya nggak ada gunanya deh kayak gini. Nggak ada gunanya deh untuk mengejar validasi. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ini ekonomi sedang kurang baik gitu. Saya pikir kurang pas lah kalau saya masih mengejar validasi. Dan singkat cerita, sering bertambahnya usia ya, saya bisa jadi lebih wise lah, lebih bijak lah.
Jadi pencapaian-pencapaian yang saya dapatkan sekarang, saya sudah tidak pernah mau umbar lagi di media sosial. Karena tanpa kita ketahui, dari 100% yang melihat pencapaian kita di media sosial itu, lebih dari setengahnya itu tidak senang dengan apa yang kamu dapatkan, tidak senang dengan apa yang kita telah capai. Jadi kalau ada mungkin yang komen, wah hebat ya, itu kalau saya di sini di Makassar, ini tahu wah, bisa tahu aja beli tahu wah, ada tahu anunya, ini tahu wah. Sebenarnya itu apa ya? Itu semata-mata sesuatu yang fana sebenarnya, sesuatu yang tidak real lah. Karena komentar mereka bisa memuji, tapi sebenarnya dalam hati mereka sebenarnya itu tidak senang dengan pencapaian kita. Sadar nggak itu? Kita tahulah beberapa fenomena yang dulu pernah ada, sebutan-sebutan sultan, crazy rich dan segala macam. Semuanya mengejar validasi untuk dilabeli sebagai sultan, sebagai crazy rich. Dan pada akhirnya apa? Ketika semua terbongkar, ternyata ada yang terkena kasus korupsi, ada yang terkena kasus tindak pidana pencucian uang. Jadi crazy rich yang sebenarnya, sultan yang sebenarnya itu adalah malah mereka tuh tidak pernah mau mengumbar apa yang mereka miliki, pencapaian-pencapaian apa yang mereka telah capai itu mereka malah tidak mau umbar. Itulah sultan yang sebenarnya, crazy rich yang sebenarnya. Jadi kalau ada yang kalian lihat mungkin di media sosial belum apa-apa sudah umbar sana sini, pamer sana sini, flexing, itu sebenarnya belum kaya-kaya amat. Justru yang benar-benar kaya itu nggak mau tampak dia. Nah, itu yang saya rasakan. Semakin bertambah usia saya, semakin wise saya, semakin bijak saya, semakin bijak pemikiran saya berpikir kayaknya nggak ada gunanya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman ada yang ikut, eh, yang follow saya di media sosial saya mungkin bisa melihat itu. Saya sudah tidak pernah posting apa-apa lagi karena saya merasa memang nggak ada gunanya. Hanya untuk mendapatkan validasi dari orang-orang itu nggak ada gunanya sama sekali. Dari 100% yang melihat, lebih dari setengahnya itu mencibir sebenarnya. Lebih dari setengahnya itu iri sebenarnya. Lebih dari setengahnya itu tidak mendukung kamu sebenarnya. Maka dari itu, saya sekarang lebih memilih untuk tidak mengumbar. Contoh yang paling sangat saya rasakan berbeda di kehidupan saya sekarang, saya itu malah lebih nyaman kemana-mana pakai mobil yang biasa. Ya kalau dulu saya ada di masa di mana saya memaksakan diri untuk membeli suatu kendaraan yang bagi saya itu lumayan mahal, tapi sebenarnya saya secara fungsi saya tidak terlalu butuh mobil itu. Dan sekarang saya baru sadar, saya baru menyadari bahwa itu semua tidak ada guna. Saya banyak melihat, saya banyak belajar juga dari orang-orang lain yang hidupnya betul-betul kaya, betul-betul sukses. Mereka malah ingin terlihat biasa-biasa saja, gitu. Mereka tidak sama sekali tidak memikirkan validasi, sama sekali tidak memikirkan apa kata orang. Tapi satu yang mereka punya yang belum tentu orang lain, bahkan saya pun tidak punya, belum tentu punya. Rekening mereka itu tebal. Jadi orang-orang kaya sesungguhnya itu yang tidak mengejar validasi itu
ternyata mereka itu prinsip mereka menjadi kaya, bukan terlihat kaya. Nah, jadi ketika saya mengingat masa-masa lalu saya yang mengejar validasi pada waktu itu, saya merasa tampak bodoh gitu, tampak bodoh, bodoh sekali. Jadi sekarang saya tidak mau lagi seperti itu. Apalagi ditambah saya betul-betul belum kaya, sama sekali tidak kaya saya. Malu saya sama yang jauh lebih kaya kalau mau pamer-pamer. Mungkin di antara teman-teman yang nonton ini mungkin ada yang setuju dengan saya, mungkin ada juga yang kontra dengan saya, tapi itulah namanya pendapat ya, pasti ada yang pro, ada yang kontra. Ya mungkin bagi sebagian orang ya sah-sah saja, mengejar validasi, mengejar pengakuan orang itu sah-sah saja. Tapi bagi saya pribadi, di usia saya yang sekarang, apalagi anak-anak sudah mulai besar, biaya pendidikan semakin mahal, saya rasa saya sudah tidak memikirkan yang namanya validasi, dan sangat tidak penting yang namanya validasi. Jadi orang mau bilang kita itu kere, miskin, tidak punya uang, ya terserah lah. Yang tahu kan hanya diri saya dan keluarga saya, keluarga inti saya ya. Bahkan sebenarnya keluarga pun sebenarnya tuh, sebenarnya tidak semua keluarga juga senang dengan keberhasilan kamu sebenarnya. Mungkin lebih dari setengah dari keluargamu juga malah senang kalau kau jatuh. Makanya di video saya yang sebelumnya saya pernah bilang, tidak ada yang bisa diandalkan selain diri kita sendiri. Kamu pikir dengan kau berhasil beli rumah bagus, beli mobil yang mewah, semua keluargamu itu senang? Belum tentu. Di antara mereka pasti ada yang iri. Di antara mereka pasti ada yang berkata, paling cicilan, paling ya, nanti tidak bisa bayar, paling nanti ditarik, paling nanti ini, paling. Nah itulah sifat dasar manusia. Jarang manusia itu jarang ada keluarga yang betul-betul bisa support kita, jarang. Kalaupun ada itu tidak sampai setengah dari keluarga kita. Saya cerita sedikit, saya pernah juga rasakan susah, saya juga pernah rasakan jatuh. Suatu ketika saya jatuh, saya belum bangkrut sih waktu itu, tapi saya sempat jatuh. Semuanya drop, penjualan drop, tapi saya tidak sampai bangkrut. Jadi singkat cerita, saya datang ke ya keluarga lah ya, dengan maksud untuk meminta bantuan. Tampaknya mereka itu sangat antusias mau menolong saya. Ditanya lah, kamu kenapa, apa ya, kamu ada masalah apa, ya saya cerita lah, saya cerita apa adanya, ya dengan harapan ya saya bisa dibantu lah. Tapi tahu nggak, bantuan yang saya harapkan itu tidak saya dapatkan, tapi cerita kejatuhan saya itu malah dijadikan bahan gosip sama mereka. Nah sejak saat itu saya sudah tidak percaya lagi sama yang namanya meminta bantuan kepada orang lain, even ke keluarga sendiri sekalipun. Dan alhamdulillah ya, puji Tuhan, saya masih diberi
saya masih mendapatkan kasih karunia, saya masih diizinkan untuk bangkit kembali. Akhirnya pelan-pelan saya bisa bangkit kembali tanpa bantuan dari orang lain, termasuk dari keluarga yang tadi saya ceritakan ini. Mungkin sudah jalan Tuhan, mungkin sudah jalan Tuhan juga ya, supaya kita itu tidak berhutang budi sama orang. Mungkin jalan Tuhan juga, karena kita tidak sadar itu jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Keinginan kita itu untuk mendapatkan pertolongan dari orang yang kita harapkan, tapi ternyata kita bisa kecewa. Nah, tapi di balik kekecewaan itu ternyata Tuhan sudah siapkan jalan yang lebih baik. Contoh kayak masalah saya yang tadi, saya sempat jatuh, saya cerita ke keluarga dengan maksud dan tujuan saya boleh mendapatkan bantuan lewat keluarga saya ini, tapi ternyata malah tidak, malah cerita kejatuhan saya dijadikan bahan gosip, mungkin juga bahan tertawaan sama mereka. Ya saya kecewa, waduh, kenapa tidak dibantu ya, padahal saya sangat butuh bantuannya. Ya sudahlah, saya tetap jalani hidup ini, dan pelan-pelan ternyata saya mulai sadar, oh ternyata ini jalan dari Tuhan untuk saya disuruh pelan-pelan bangkit, pelan-pelan bangun. Apa yang dulu hilang pelan-pelan mulai saya dapatkan kembali, dan sampai hari ini saya tidak berutang budi sama siapapun. Coba kalau waktu itu saya dibantu sampai mati pun, mungkin saya akan diceritai, oh dulu kalau bukan karena saya, kalau bukan karena ini yang bantu, kalau bukan saya yang bantu, tidak mungkin dia begini. Besok-besok mungkin anak saya bisa sekolah di tempat sekolah yang baik, bisa dapat segala sesuatu yang baik, bisa saja disangkut pautkan kalau bukan saya yang bantu dulu bapaknya, kalau bukan saya dulu yang bantu bapaknya, saya yang tolong bapaknya dulu, tidak mungkin anaknya bisa sekolah di sini, tidak mungkin anaknya bisa dapat ini. Nah kira-kira seperti itu. Nah saya bersyukur pada saat itu saya tidak dibantu sama keluarga saya ini. Ternyata rencana Tuhan, jalan dari Tuhan itu jauh lebih indah, jauh lebih mantap. Dan dari kejadian-kejadian seperti itulah yang perlahan-lahan membentuk kebijaksanaan dalam diri saya. Selain juga faktor usia ya saya tidak pungkiri juga umur saya juga semakin bertambah ya. Sebentar lagi saya sudah mau 38 tahun ya, sudah mau kepala 4 saya. Jadi seiring bertambahnya umur, seiring bertambahnya banyak kejadian yang kita lewati, bertambah juga kebijaksanaan kita dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, termasuk soal validasi yang tadi saya cerita di awal video ini. Jadi saya sudah tidak peduli dalam validasi. Orang mau pikir saya sekarang menurun dalam finansial, orang mau berpikir gaya hidup saya turun kelas, saya tidak peduli. Dulu pakai mobil bagus, kok sekarang pakai mobil yang biasa-biasa, saya tidak peduli sama sekali. Malah saya nyaman dengan segala sesuatu yang biasa-biasa. Malah saya sempat minta izin ke istri, malah saya mau ganti mobil. Tahu nggak mobil apa? Suzuki Carry. Suzuki Carry itu yang banyak dijadikan mobil angkutan umum. Saya kepingin punya itu, saya kepingin pakai itu, kayaknya enak pakai mobil begitu, irit. Orang juga takut ini kan, takut senggol, nanti kalau senggol malah kena tetanus dia gitu. Karena mobil tua kan. Harganya saya lihat di marketplace, saya lihat harga mobil itu murah, ada yang jual 20 juta, 30 juta, bahkan ada yang cuma jual 12 juta loh mobil. Saking tuanya, saking tidak menariknya mobil itu. Tapi sekarang dengan
kebijaksanaan yang saya dapatkan saat ini, saya lebih mengutamakan fungsi dibanding gengsi. Dengan segala yang telah saya lewati selama ini membuat saya lebih bijak. Saya lebih berpikir untuk bagaimana caranya menjadi kaya dibanding terlihat kaya, gitu. Jadi saya nggak peduli eh, saya pakai baju yang biasa-biasa, saya nggak pakai baju bermerek. Rata-rata baju yang saya beli ini saya beli di salah satu e-commerce, bayarnya COD, harganya 30 ribuan, paling mahal 60 ribuan. Baju kaos yang saya pakai ini murah, 50-an ribu, tapi enak dipakai, nyaman dipakai. Celana yang saya pakai juga saya beli di e-commerce, bayarnya COD. Segala sesuatu yang saya pakai sekarang murah dan nyaman, dan saya senang karena sekarang saya jauh lebih mengutamakan fungsi daripada gengsi. Gadget yang saya pakai, handphone yang saya pakai, kalian bisa cek, saya pakai ini loh. Mungkin kalian bisa lihat ya, mereknya Advan. Ini Advan NASA ini. Saya beli handphone ini sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Cuma 700 ribu kalau nggak salah, 700 atau 800 ribu. Nah, saya pakai ini, handphone ini dari 2018. Ini handphone Xiaomi nih. Masih bagus nih handphone. Masih bisa saya pakai. Enggak saya ganti-ganti. Orang mau ganti handphone sekarang sudah iPhone 17. Dari zaman iPhone 11, 12, apa 13, saya tidak tertarik sama sekali. Saya tetap setia pada nih Xiaomi. Transaksi saya mau bayar kiris apa semua pakai ini Xiaomi. Dari 2018 masih bagus. Handphone saya yang lain saya pakai ini Infinix. Saya beli pada waktu itu 2.100.000 kalau nggak salah. Tahun 2022 nih saya beli kalau nggak salah. Saya beli ya karena handphone Xiaomi saya memorinya udah penuh, jadi saya pakai ini. Bagus, murah. Saya kalau beli gadget handphone kayak handphone begitu, kalau harganya sudah nyentuh 3 juta saya nggak beli. Maksimal saya beli 2 juta, 2 juta sekian lah, 2 juta kecil lah, itu saya masih beli. Yang saya pakai buat video ini saja saya pakai Xiaomi 2 jutaan, murah. Saya nggak tertarik saya pakai iPhone puluhan juta, waduh, nggak tertarik saya. Karena kenapa? Harganya mahal sekali, fungsinya sama, buat nelpon, buat WhatsApp. Buat apa saya keluarkan uangnya lebih untuk satu handphone? Mending saya beli handphone yang biasa-biasa, tapi saya bisa pakai 3 handphone. 3 handphone, saya butuh 3 handphone. Kenapa? Ya karena saya pedagang, saya butuh handphone lebih dari 2, saya butuh 3. Ditambah yang saya pakai bikin video, saya pakai 4. Karena saya pedagang, saya butuh fungsi. Dan semua handphone saya tidak ada yang lebih dari 2 jutaan gitu. Karena saya lebih mengutamakan fungsi. Nah, tidak ada yang salah dengan hidup yang sederhana. Tidak ada yang salah dengan terlihat biasa-biasa saja. Yang salah itu kalau kita mengejar validasi terlihat luar biasa, mengutamakan gengsi, tapi rekening kita itu kurus. Itu salah sekali. Berarti hidup kamu tuh sudah salah sekali kalau kamu ada di posisi itu. Kamu pakai iPhone yang terbaru, belinya puluhan juta, cicil lagi, pinjol lagi, kemana-mana pakai sepatu branded, pakaian outfit branded, makan di tempat yang mewah, tapi rekening kamu minus. Itu hidup kamu sudah dalam keadaan yang sangat fatal, sangat salah. Yang ingin saya bagikan di sini tidak salah. Bagi sebagian orang tidak salah mengejar validasi, tapi akan lebih indah hidup kamu, lebih nyaman, lebih nikmat hidup kamu kalau kamu lebih mengutamakan fungsi daripada gengsi, dan kamu lebih mengejar
menjadi kaya dibanding terlihat kaya. Dan ingat, manusia itu semangat, daya juang, dan peluang rata-rata maksimal di umur 40. Di atas 40, semangat mulai berkurang, daya juang mulai berkurang, peluang pun semakin sedikit. Akan lebih susah untuk kalian bangkit kembali ketika kalian jatuh di umur 40-an. Sebelum kalian menyentuh umur itu, segera pelajari apa yang salah dari diri kalian. Segera rubah pola hidup kalian yang salah. Segera rubah pola pikir dan pandangan kalian yang salah. Jadilah lebih wise, jadilah lebih bijak. Karena jauh lebih indah, jauh lebih nikmat hidup jikalau kita menjadi kaya, bukan terlihat kaya. Oke, rokok saya sudah mau habis. Nanti kita sambung ngobrol di video berikutnya ya.